Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini Senin. Kita berjumpa dalam renungan awal minggu bersama dengan saya, Eri, engkau rumah iman. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk merenungkan firman Tuhan di awal minggu ini. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari yang baru, minggu pekan yang baru. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan bicara bagi kami. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasih, saya ambil dari kitab Ayub pasal 14 ayat yang ke-1. Kitab Ayub 14 ayat yang ke-1 berkata, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Saya ulang lagi. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Bapak Ibu saudara sekalian sidang perkabungan, khusus keluarga yang tinggalkan, bahwa manusia yang lahir dari perempuan, kita semua dilahirkan dari seorang ibu dan seorang tuan-tuan. Dan Tuhan sudah bicara jauh-jauh sebelum hari ini. Dia katakan yang pertama, singkat umur. Mau dia meninggal usia muda, dia meninggal di usia lanjut, bahkan mungkin sampai usia yang mungkin 100 tahun lebih, tetap bagi Tuhan itu manusia itu singkat. Makanya saking singkatnya manusia masih bisa ingat kejadian-kejadian yang sekian tahun lalu, bahkan waktu dia masa kecil dia masih ingat. Bukan karena daya ingat manusia itu hebat, dan bukan karena daya ingat manusia itu luar biasa, karena memang hidup ini singkat, saking singkatnya sampai kita masih bisa ingat kejadian-kejadian di masa lalu. Nah, yang lebih parahnya lagi, saya katakan lebih parahnya lagi, di tengah-tengah umur yang singkat ini, ya, bahwa hidup manusia itu penuh dengan kegelisahan. Dalam terjemahan lain, ya, dituliskan penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan. Jadi manusia yang hidupnya singkat ini, ya, hidup ini dipenuhi dengan kegelisahan, dipenuhi dengan masalah, dipenuhi dengan pergumulan, beban berat. Dari sejak pagi hari, dini hari, subuh, sejak kita bangun di pagi hari, dan itulah saat-saat kita akan memulai, ya, hari-hari hidup kita yang penuh dengan, ya, kegelisahan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah, dan kita harus keluar dan harus mengalami kemenangan. Makanya pemazmur katakan, ajar aku untuk menghitung hari-hari hidupku, supaya hari-hari kita ini harus kita lakukan penuh dengan bijaksana. Karena itu hidup itu singkat, maka kita harus gunakan waktu ini sebaik-baik mungkin. Rasanya baru kemarin, ya, menikah. Rasanya baru kemarin anak kita baru dilahirkan, masa kecil. Tiba-tiba kita tanpa sadar sudah remaja, sudah dewasa, sudah menikah, bahkan, ya, anak sudah memberikan cucu di tengah-tengah keluarga. Hidup memang begitu singkat, dan hidup itu penuh dengan pergumulan. Nah, masalahnya dalam pergumulan ini, adakah Yesus, ya, tetap ada dalam hidup kita, yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan penghiburan, memberikan kemampuan untuk kita melewati hari-hari hidup kita. Makanya dalam ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan begini, Ayub 14 ayat 14 dan 15 katakan begini, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Jadi hidup yang singkat ini, hidup yang sekejap ini,
Kita katakan seperti uap yang muncul kemudian tiba-tiba hilang, itulah hidup. Nah, waktu hidup kita ya yang singkat dan yang penuh dengan pergumulan, pemazmur melanjutkan, maka aku menaruh harap, dalam ayat 14 tadi, maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku. Jadi selama hari-hari pergumulan kita, selama hari-hari penuh dengan masalah, selama hari-hari penuh dengan kegelisahan, mari kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kepada Allah yang kita percayai, kepada Tuhan yang kita yakini, Dialah yang akan menolong kita. Jadi kalaupun hidup ini singkat dan penuh dengan pergumulan, jangan khawatir, jangan takut, jangan lemah, karena kita bisa menaruh harapan kita kepada Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita berarti Dia tahu kondisi hidup kita, mulai dari sejak lahir sampai kita akan menutup mata. Dia tahu, mengerti kondisi hidup kita. Mari, khusus bagi keluarga yang ditinggalkan, istri dan anak-anak, keluarga besar, ya, tetap taruh harapanmu kepada Tuhan yang kau percayai, ya, Allah yang kau percayai, penguasa yang kau percayai, yang sanggup menolong hidupmu. Haleluya, kita sudah dengarkan sedikit firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan betapa umur kita begitu singkat. Mari kita akan tutup pertemuan kita dengan doa di pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Ada di antara mereka sedang terbaring sakit di rumah, bahkan ada yang di rumah sakit dirawat. Tuhan menyembuhkan. Yang sedang mengalami pergumulan, apapun pergumulan mereka, Tuhan yang membela, Tuhan menolong, Tuhan memulihkan hidup kami. Berkati seluruh kegiatan, aktivitas, pekerjaan, pelayanan, panggilan, studi, anak-anak, semua dalam berkat Tuhan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba buka hari yang baru, minggu pekan yang baru. Dan dalam nama Yesus kami buka seluruh kunci aktivitas kami sepanjang hari ini, sepanjang pekan ini, sepanjang minggu ini. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Shalom. Sampai jumpa hari Kamis dalam renungan singkat. Salam sehat, tetap semangat, penuh dengan berkat Tuhan. Shalom.